Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disajikan materi terakhir dari mata kuliah matriks dan aljabar linier, yaitu pengantar ruang vektor kompleks. Oke, sebelum kita membahas apa itu ruang vektor kompleks, sebagai pendahuluan kita bahas dulu apa itu bilangan kompleks. Kita perhatikan di sini persamaan x kuadrat sama dengan min 1. Ini tentu saja x-nya plus minus akar min 1. Nah, ini akar min 1 ini bukan bilangan real, sehingga x kuadrat sama dengan min 1 ini tidak memiliki penyelesaian real. Kita bisa tulis menjadi x sama dengan plus minus i, dengan i-nya adalah akar min 1, dan ini disebut bilangan imajiner. Selanjutnya, kita perhatikan di sini definisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah pasangan terurut bilangan real yang dinyatakan dengan A, B atau A ditambah BI. Contohnya seperti ini. 3,4 bisa kita tulis menjadi 3 ditambah 4i. Min 1,2 kita tulis min 1 ditambah 2i. 0,1 kita tulis i saja. Oke, secara geometris, bilangan kompleks itu bisa kita pandang sebagai titik ataupun vektor. Nah, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada sebuah titik. Kalau ini dia menyatakan sebuah bilangan kompleks, maka titik ini adalah 3,4. Dengan x-nya adalah 3, y-nya adalah y-nya 4. Sehingga titik ini adalah 3 ditambah 4i. Kemudian yang ini x-nya min 3, y-nya 4. Sehingga titik ini adalah min 3 ditambah 4i. Yang ini x-nya min 3, y-nya min 4. Titik ini adalah min 3 min 4i atau min 3, min 4. Yang ini x-nya 3, y-nya min 4 atau 3 min 4i atau 3, min 4. Nah, kalau sebagai vektor, bilangan kompleks bisa direpresentasikan sebagai berikut. Di sini misalnya ini adalah vektor 3 ditambah 4i. Kemudian ini min 3 ditambah 4i. Kemudian yang ini min 3 min 4i. Dan yang ini 3 min 4i. Oke, kita lanjut ke bidang kompleks. Nah, bilangan kompleks tadi dinyatakan dengan Z sama dengan A ditambah BI. Dengan A ini adalah bagian real dari Z, atau kita tulis re kemudian dalam kurung Z. B-nya ini adalah bagian imajiner dari Z, atau kita tulis im dalam kurung Z. Contohnya begini. Z sama dengan 4 min 3i, berarti bagian realnya adalah 4 dan bagian imajinernya adalah min 3. Nah, sekarang kalau bilangan kompleks ini kita gambarkan dalam sebuah vektor, maka Z sama dengan A plus BI adalah seperti ini. Ini adalah bagian real, yang A ini adalah bagian real, kemudian yang B ini adalah bagian imajiner. Nah, A ini kita tuliskan dalam sumbu real, kemudian B-nya kita tuliskan dalam sumbu imajiner. Nah, yang demikian ini disebut bidang kompleks. Oke, kita bahas sekarang apa itu konjugat dari bilangan kompleks. Konjugat bisa kita sebut juga sekawan dari bilangan kompleks. Nah, kita notasikan dengan Z bar. Di sini Z bar sama dengan A min BI. Ini disebut konjugat dari sebuah bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI. Nah, hubungannya apa antara Z bar dengan Z? Bisa kita lihat dalam bidang kompleks ini. Ini adalah Z sama dengan A ditambah BI. Maka Z bar sama dengan A min BI. Berarti titiknya untuk x-nya A ya di sini.
Untuk X-nya A, kemudian Y-nya min B di sini, berarti titik-titiknya kira-kira di sini. Jadi ini adalah vektor yang mewakili bilangan kompleks Z bar sama dengan A min BI. Nah, Z bar ini adalah konjugat atau sekawan dari Z. Terlihat bahwa Z bar ini merupakan hasil pencerminan Z terhadap sumbu real. Nah, contoh Z sama dengan 4 plus 2I. Maka Z bar adalah 4 min 2I. Kemudian Z sama dengan min 3 min 2I, maka Z bar sama dengan min 3 ditambah 2I. Z sama dengan I, maka Z bar sama dengan min I, dan Z sama dengan 4, maka Z bar sama dengan 4. Oke, berikutnya adalah modulus. Modulus dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI yang dinyatakan dengan notasi bilangan mutlak Z. Ini didefinisikan dengan mutlak Z sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contohnya, cari modulus dari Z jika Z-nya sama dengan 3 min 4I. Maka mutlak Z di sini atau modulus dari Z sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 9 tambah 16 atau 5. Ini ada teorema untuk sebarang bilangan kompleks Z, maka Z dikalikan Z bar ini sama dengan mutlak dari Z kuadrat. Oke, berikutnya ini ada sebuah teorema sifat-sifat konjugat dari bilangan kompleks. Untuk sebarang bilangan kompleks Z, Z1, dan Z2, maka Z1 tambah Z2 bar ini sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar. Z1 min Z2 bar sama dengan Z1 bar min Z2 bar. Z1 kali Z2 bar sama dengan Z1 bar dikalikan Z2 bar. Z1 dibagi Z2 bar sama dengan Z1 bar dibagi Z2 bar. Dan yang terakhir, Z bar kemudian dikonjugatkan sama dengan Z sendiri. Contoh 5, ini menyederhanakan sebuah bilangan kompleks. Nyatakan 3 ditambah 4I dibagi 1 min 2I dalam bentuk A ditambah BI. Nah, untuk menuliskan ini dalam bentuk A ditambah BI, maka kita kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan atau konjugat dari 1 min 2I, yaitu 1 ditambah 2I. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan masing-masing menjadi 3 ditambah 10I ditambah 8I kuadrat. Yang bawah 1 min 4I kuadrat. Nah, ini menjadi min 5 ditambah 10I dibagi 5. Karena I kuadrat ini adalah min 1 ya. I kuadrat min 1. Yang ini juga I kuadratnya min 1. Sehingga ini hasil akhirnya min 1 ditambah 2I. Nah, sekarang apa itu ruang vektor kompleks? Nah, dalam ruang vektor kompleks ini kombinasi linear didefinisikan sebagaimana ruang vektorial yang sudah kita bahas pada pembahasan video-video sebelumnya, kecuali di sini skalarnya adalah bilangan kompleks ya. Begitu juga dengan bebas linear, rentang atau membangun basis dimensi dan subruang juga notasi dan sifat-sifatnya berlaku sebagaimana dalam pembahasan ruang vektorial. Hanya di sini kita berbicara dalam ruang vektor kompleks. Nah, salah satu ruang vektor kompleks yang penting di sini adalah Cn. Jadi suatu vektor U dalam Cn itu bisa ditulis
U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk vektor seperti ini. U sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Dengan di sini U1-nya ini adalah A1 ditambah B1I, U2-nya A2 ditambah B2I, dan seterusnya, atau secara umum UN sama dengan AN ditambah BNI. Nah, jika U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan V sama dengan V1, V2, Vn, ini adalah vektor-vektor pada Cn, maka hasil kali dalam Euclidean kompleks didefinisikan sebagai U dot V sama dengan U1 V1 bar ditambah U2 V2 bar ditambah dan seterusnya sampai UN Vn bar. Oke, supaya lebih jelas kita ke contoh. Tentukan hasil kali dalam Euclidean kompleks dari vektor-vektor U min 1, 2, 1 plus 3i dan V 1 min i, 0, 1 plus 3i. Nah, berarti hasil kali dalam Euclidean kompleks ini bisa kita nyatakan dalam U dot V. U dot V ini tadi U1 dikalikan V1 bar, ya, jadi min i dikalikan 1 min i bar, ditambah U2, U2 di sini 2 dikalikan V2 bar, jadi 2 kali 0 bar, ditambah U3 1 ditambah 3i dikalikan 1 ditambah 3i bar. Nah, ini 1 min i bar berarti 1 ditambah i, 0 bar tetap 0 karena ini sama-sama bilangan real. Kemudian 1 ditambah 3i bar, 1 min 3i. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa. Jadi min 1 kali 1 min i dikalikan 1 min i dikalikan i adalah min i kuadrat, kemudian 2 kalikan 0, 0, dan yang ini 1 ditambah 3i dikalikan 1 min 3i, 1 min 9i kuadrat. Nah, kita sudah tahu pada slide sebelumnya bahwa i kuadrat itu adalah min 1, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, min i ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9, atau hasil akhirnya adalah 11 min i. Nah, untuk yang berikutnya, di sini ada sebuah teorema yang bisa kita gunakan. Di sini jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada Cn dan K adalah sebarang bilangan kompleks, maka U dot V ini sama dengan V dot U bar, kemudian U ditambah V dot W sama dengan U dot W ditambah V dot W, K dikalikan U dikali dot V sama dengan K dikalikan U dot V, dengan K-nya ini skalarnya berupa bilangan kompleks. Kemudian V dot V lebih besar sama dengan 0, atau lebih jauh lagi, V dot V sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Oke, yang terakhir di sini ada norm dan jarak pada Cn. Norm Euclidean atau panjang Euclidean dari suatu vektor, kita sebut saja vektor U di sini, didefinisikan sebagai norm U sama dengan U dot U pangkat setengah atau akar dari mutlak U1 kuadrat ditambah mutlak U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai mutlak UN kuadrat. Kemudian jarak Euclidean antara titik U dan V adalah DUV sama dengan norm U dikurangi V sama dengan akar dari mutlak U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah dan seterusnya mutlak UN min Vn kuadrat. Contohnya, jika U-nya adalah I ditambah 1 plus I, 3, dan V adalah 1 min I, 2, 4I, maka norm U ini akar dari, berarti
mutlak dari U1 kuadrat, ya I kuadrat di sini ditambah mutlak dari 1 plus I kuadrat ditambah mutlak dari 3 kuadrat. Nah, ini berarti akar dari, ingat lagi ya, mutlak ini berarti kan akar dari A ditambah B. Oke. Nah, di sini B-nya 1, berarti akar dari 1 ditambah, kemudian ini A-nya 1, B-nya juga 1, yang ini akar dari 1 ditambah 1, kemudian kita kuadratkan. Kemudian yang ini akar dari 3 kuadrat ya, dikuadratkan juga jadinya 9 di sini. Sehingga ini akar 1 tambah 2 tambah 9, ini sama dengan akar 12, atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, yang berikutnya, jarak antara U dan V, DUV berarti akar dari U1, U1-nya 1 min P1 1 min I, kemudian dikuadratkan ya, ditambah mutlak dari 1 plus I, di sini U2 dikurangi V2, dikurangi 2 kuadrat, ditambah mutlak dari 3 min 4I dikuadratkan. Nah, ini sama dengan kita sederhanakan min 1 ditambah 2I dikuadratkan ditambah mutlak dari min 1 ditambah I dikuadratkan ditambah mutlak dari 3 min 4I dikuadratkan. Ini pengerjaannya sama seperti tadi. Ini artinya mutlak ini berarti akar dari 1 ditambah 4 kuadrat, kemudian ditambah akar dari 1 ditambah 1 kuadrat, kemudian ditambah akar dari 9 ditambah 16 kuadrat. Atau akar dari 5 tambah 2 tambah 25, atau 4 akar 2. Oke, demikian materi mengenai pengantar ruang vektor kompleks. Semoga bermanfaat, dan di sini ada latihan yang bisa Anda coba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.